Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan coaching. Di sini pertama saya berperan sebagai pengamat atau observer. Itu saya Evi Sugihartini. Kemudian saya akan mengamati proses coaching dari Bapak Yudi Mafaron dan Ibu Mulyati Ghazali. Namun sebelum proses coaching dimulai, ada hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, yaitu mengenai rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Nah, di mana di sini saya akan melakukan tanya jawab dulu dengan Pak Yudi sebagai coach. Nah, kira-kira Pak Yudi udah siap untuk melaksanakan proses coaching? Ya, baik, siap semua. Ya, tapi saya ingin tahu dulu ya Pak Yudi, kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa saja ya yang perlu kita ketahui bersama? Potensi coaching ini yang akan bentuk kompetensinya ada 3, Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengar aktif, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, tadi kan ada 3 nih kompetensi coaching, di antaranya ada kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini fokus kepada pertanyaan berbobot ya. Tapi tetap nanti yang mendengar aktif juga ada dimasukkan, tapi lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot. Bagian spesifik dari kompetensi tadi yang ingin saya observasi itu berarti yang bagian yang pertanyaan berbobot ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini? Indikatornya ini fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari Uci, yaitu Ucinya Bu Mulyati ya. Bu Mulyati sedang lagi ada pembahasan yang perlu dibahas nanti di coaching, yaitu masalah tentang kurikulum. Kira-kira Bapak dalam melakukan coaching nanti mau menggunakan teknik apa nih? Teknik yang dipakai nanti menggunakan alur Tirta. Apa aja Pak kira-kira ininya? Alur Tirta ini dimulai dengan yang pertama yaitu tujuan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kemudian seterusnya rancangan rencana selanjutnya, kemudian tanggung jawab. Ya, kayaknya Bapak udah siap nih untuk melakukan coaching. Saya sapa dulu Ibu Mulyati. Silakan hidupkan mic-nya, Bu. Ya, Bu. Bu Mulyati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk melaksanakan proses coaching bersama Pak Yudi? Insyaallah siap, Bu. Oke, dalam proses coaching ini saya selaku pengamat akan mengamati ya Bapak Ibu apa saja yang terlihat dan terdengar dalam proses coaching yang akan dilakukan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Yudi dan Ibu Mulyati untuk melakukan proses coaching.
Di sini saya akan mematikan kamera ya Pak, karena saya hanya sebagai pengamat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu Mulyati? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Bapak? Apa kabar juga? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Bu, maaf sebelumnya mau minta waktu Bu Mulyati, ada yang ingin didiskusikan. Bu Mulyati kira-kira ada waktu? Insya Allah Pak, ada waktu. Silakan Pak. Iya, oke, terima kasih. Bu Mul, ini Iya, Pak. nampaknya Bu Mul agak berbeda nih beberapa hari ini. Tidak seperti biasanya kayaknya ada ceria, semangat. Ini kayaknya ada masalah. Bu Mul bisa berbagi nih, kira-kira apa masalahnya nih Bu? Iya, itulah Pak. Akhir-akhir ini saya memang ada punya problem sedikit, yaitu tentang rekan-rekan saya ini. Saya kan koordinator dari kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan BPI, Bina Pribadi Islami di sekolah. Saya koordinatornya gitu Pak. Ya, boleh diceritakan Bu, apa kira-kira nih masalahnya? Begini Pak, sebagai koordinator itu saya sudah membuat program untuk kegiatan pelaksanaan PPI ini, yaitu dalam bentuk perangkat. Saya sudah siapkan program dan perangkatnya, dan teman-teman saya, guru-guru yang bapak-bapak dan ibu-ibu bertugas untuk membina anak-anak secara berkelompok, artinya mentoring. Ya, kemudian saya di awal-awal sudah saya sampaikan kepada para ustadz dan ustazahnya bahwa proses pembinaan itu sudah ada di perangkat. Nah, silahkan. Sebelumnya kita memang sudah sosialisasikan. Silahkan ustadz dan ustazah untuk menjalankan program yang sudah saya buat gitu, yang sudah kita rancang. Namun ternyata ada di antara bapak itu yang masih belum melaksanakan programnya itu Pak. Betul. Nah, jadi artinya Ibu Mul sebagai kurikulum ya, ini luar biasa, pembina BPI Bu ya. Iya Pak. Sudah di koordinator Pak, koordinatornya. Ya, bagian koordinator ya. Sudah, ini programnya sudah ada ya, bahan-bahannya juga sudah lengkap, tapi ternyata ada guru yang tidak menjalankan sebagaimana sudah direncanakan Bu ya. Iya Pak. Ya. Kalau menurut Bu Mulyati sendiri, kira-kira aksi atau apa yang ingin Bu Mulyati lakukan untuk menindaklanjuti itu, kira-kira menurut Bu Mulyati? Kita sudah panggil atau kita sudah diskusi dengan ustadznya. Ustadz, ini kenapa saya kan melihat ya sebelum monitoring gitu ya, monitoring kegiatan BPI itu. Terus kalau seandainya ada di antara ustadznya yang terlambat atau bagaimana, jadi sebelum kegiatan dimulai itu saya sudah informasikan Bapak Ibu Ustadz Ustazah, ini materi minggu ini kita ini ya tentang ukhuwah ya misalnya ya Pak ya. Sudah kita sampaikan di grup, materi minggu ini adalah tentang ukhuwah. Nah ini linknya silahkan dibaca. Nah jangan lupa lembaran amal yaumiyah diisi ya oleh anak-anak, mohon dikontrol. Dan ternyata setelah saya monitoring, ternyata lembaran atau perangkat yang sudah kita rancang itu, ternyata ada beberapa ustadz yang tidak melaksanakannya. Nah jadi saya jadi bingung loh. Ini ustadz loh, kenapa ini belum ada isiannya? Nah begitu. Jadi kata ustadz tuh, ya Bu, nanti saya tidak, waktu yang diberikan itu tidak cukup waktunya. 1 kali 2 kali 45 menit itu nggak cukup.
Loh kan sudah kita prediksi Ustadz, 2 kali 45 menit itu sudah semua dengan barnamitsnya mulai dari awal, protokol sampai dengan penutup itu sudah kita prediksi waktunya gitu. Jadi ya saya yang saya lakukan itu adalah memanggil para atau teman-teman guru untuk mendiskusikan loh kenapa ini tidak jalan begitu loh Pak. Ya, luar biasa. Berarti sudah Bu Mulyati diskusikan ya, sudah dipanggil guru-guru, kemudian juga yang bersangkutan sudah dikomunikasikan Bu ya. Iya Pak. Jadi bagaimana tanggapannya Bu? Kira-kira apakah sudah mulai ada nampaknya gambaran guru yang bersangkutan bahwasanya bagaimana tindak lanjut beliau, apakah dalam evaluasi itu nanti ke depannya langkah-langkahnya atau bagaimana Bu, bisa diceritakan? Akhirnya setelah kita akan, ini kan semester udah selesai nih Pak, kemudian kita sudah memanggil beberapa para ustadz yang terlibat di dalam kegiatan pembinaan itu. Ustadz, untuk kedepannya mohon ya untuk tidak lagi atau melakukan sesuai dengan program yang sudah kita canangkan ya, yang sudah kita programkan. Jadi mohon melaksanakan kegiatan PPI ini sesuai dengan rencana kita. Jadi mohon untuk kedepannya lembaran amal yaumiyah juga harus diisi, absensinya juga harus diisi. Dan dengan melakukan pendekatan secara personil, alhamdulillah para ustadz itu sudah insya Allah akan melakukannya begitu. Begitu Pak. Ya, jadi sudah ada tanggapan dari guru-guru itu yang merespon, artinya arahan yang diberikan tindak lanjut yang sudah Bu Mulyati sampaikan ya. Iya, iya Pak. Ya. Hanya saja nanti tinggal untuk berikutnya Bu Mulyati tetap ini ya untuk memonitoring kembali ya. Iya Pak. Itu biasanya dijadwalkan kapan itu Bu monitoringnya, apakah terjadwal atau bagaimana sistemnya? Biasanya di awal tahun ajaran baru, misalnya besok nih bulan Januari, di awal itu kita briefing dulu menyampaikan apa-apa materi yang akan disampaikan kepada anak-anak kita selama 1 semester ini. Silakan Ustadz Ustazah lihat di program sudah ada judul materinya. Bila seandainya ada yang perlu dikomunikasikan silahkan. Dan kemudian ke semester kemarin itu belum sempat saya briefing Pak. Jadi untuk itu mungkin ini juga merupakan kesalahan saya Pak, briefingnya tidak dimulai dari awal. Jadi untuk semester depan saya akan mengumpulkan Ustadz dan Ustazah itu dulu untuk briefing materi kita semester ini apa. Nah itu rencananya Pak. Jadi tidak ada, dan menguatkan kembali mohon untuk mengisi lembaran amal yaumiyah, mengingatkan siswa untuk mengisinya. Nah begitu Pak, insya Allah ke depannya. Iya, luar biasa. Ya, bagus ya. Ini luar biasa sekali dengan tugas tanggung jawab yang sudah dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Iya Pak. Dengan monitoring pelaksanaannya, alhamdulillah mudah-mudahan ke depan BPI tetap berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan, baik amal yaumiyahnya nanti mudah-mudahan dapat dilengkapi lah sepenuhnya ya. Iya Pak. Mohon doanya ya Pak. Ya sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu Bu Mulyati ya. Ya Pak. Saran kita banyak sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan coaching pertama sudah kita laksanakan ya antara Pak Yudi dengan Bu Mulyati. Jadi saya sudah melihat
proses coaching. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan yang pertama untuk Pak Yudi sebagai coach, di mana saya menilai bahwa proses coaching ini sudah berjalan baik. Ya, namun mohon maaf ya Pak, makanya saya berikan tanggapannya. Saya di sini masih kurang melihat permasalahannya tuh gitu ya. Jadi kurang digali permasalahannya ini sepertinya. Tapi Bapak sudah banyak kok mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kemudian di awal Bapak juga sudah memberikan atau menyajikan suasana yang cukup akrab antara coach dengan coachingnya. Jadi sejauh ini saya nilai ya proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Tapi ya itu tadi sepertinya kurang digali tentang permasalahannya. Jadi, langsung penyelesaian masalah gitu ya. Nah, kemudian Bu Mulyati, ya Pak? Ya baik, terima kasih Bu. Ya. Bisa dilanjutkan. Ya Bu. Saya mau bertanya juga sedikit nih, kira-kira apa ya yang Ibu rasakan saat di coaching? Saya punya permasalahan, cuman awalnya saya tidak bisa mencari solusi kira-kira apa yang akan saya lakukan dengan permasalahan itu. Kemudian karena sudah ditanya oleh Pak Yudi, apa yang harusnya yang Ibu lakukan atau apa-apa yang selama ini yang sudah dilakukan. Kemudian baru selama ini saya belum melakukan yang namanya briefing di awal begitu. Jadi akhirnya tersiratlah bahwasanya kenapa Ustadz itu tidak melakukan program yang sudah dibuat. Ya, karena saya tidak melakukan briefing di awal. Harusnya ada briefing di awal, kemudian ada penguatan. Begitu. Itulah, Bu. Tapi gimana perasaan Ibu nih sekarang nih? Setelah di coaching dengan Pak Yudi, gimana perasaannya? Alhamdulillah, Bu. Sudah ada titik temunya. Insya Allah untuk semester depan saya akan melakukan briefing di awal. Semoga para pembina itu memang betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan program yang sudah kita buat. Begitu, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti coaching bisa membantu Ibu dalam mencari jalan keluar dari permasalahan Ibu. Memunculkan agar Ibu menemukan kembali penyelesaian dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baiklah, kegiatan pertama ini mungkin ya selesai kita laksanakan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi, hari ini Bu Epi akan melakukan coaching ya dengan Pak Yudi. Iya Bu. Ini sebelum kita akan melakukan coaching, Bu Epi akan melakukan coaching. Saya ini ingin mau bertanya nih, kira-kira ya di sini saya kan sebagai pengamat. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti pada saat proses coachingnya Bu Epi dengan Pak Yudi? Ya, dalam proses coaching dengan Pak Yudi, saya berusaha mengembangkan kompetensi saya berupa dalam proses coaching saya berusaha untuk bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Epi kembangkan? Yang secara spesifik tentu mungkin yang mengajukan pertanyaan berbobot ya.
Ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan bisa menggali permasalahan Pak Yudi ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Epi? Ya, indikator ketercapaiannya jika pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut bisa menggali jawaban dari permasalahan yang dimiliki oleh Pak Yudi, dan Pak Yudi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu indikator itu. Kira-kira teknik apa yang nanti Bu Epi pakai? Dalam proses coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta ya Bu, di mana alur Tirta ini terdiri dari 4. Itu pertama tujuan umum, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baiklah. Silakan Bu Epi melakukan proses coaching dengan Pak Yudi. Saya akan mengamati proses ini. Silakan. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Evi. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Ada yang penting kali ya, kok sampai WA saya tadi untuk janjian ketemu, walaupun kita hanya ketemunya lewat Vicon seperti ini ya Pak Yudi. Iya nih Bu Evi, sedikit mau berdiskusi dengan Bu Evi nih. Iya, apa tuh kira-kira yang mau didiskusikan? Biasa Bu, masalah di kelas kan. Jadi ini sebelumnya sudah sering terjadi nih permasalahan antara siswa. Biasalah berkelahi Bu. Ini jadi tak enak juga dan guru-guru yang lain. Ketika ada pelatihan kan, kebetulan ada kegiatan pelatihan, jadi kita keluar, guru yang lain yang masuk ke kelas gitu. Jadi ya sempat cerita kelas Pak Yudi ini, kalau nggak ada Pak Yudi ini pasti ada yang berkelahi gitu, pasti anaknya kelahi gitu. Jadi serba ini Bu yang bermasalah, malahan anak-anak itu aja yang bermasalah terus gitu. Kemudian juga tidak enaknya sama kawan nih kan, jadi kayaknya seolah-olah kita belum menasehati anak itu, padahal kita juga sudah berusaha menasehati, tapi anak ini terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah, itu ya Pak Yudi ya, jadi ada anak yang sering buat masalah ketika Pak Yudi mengikuti pelatihan, ada guru lain yang masuk, anak itu berkelahi dengan diawasi oleh guru tersebut ya. Nah, kira-kira nih Pak Yudi, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Pak Yudi dapatkan? Itu Bu, kira-kira bagaimana sebaiknya saya ini bersikap dengan guru tersebut, kemudian murid-murid saya ini juga bisa berubah kelakuannya Bu. Oke, jadi Pak Yudi ingin mencari ya bagaimana Pak Yudi dengan anak-anak ini, dan sehingga anak-anak ini bisa merubah sikapnya. Benar Pak Yudi? Ya betul Bu. Iya. Bisa Pak Yudi ceritakan lebih jauh nih sikap-sikap seperti apa nih dari anak-anak kita nih yang kira-kira cukup mengganggu atau membuat masalah? Biasa Bu, sebenarnya anak ini nampaknya dia suka iseng, suka ganggu-ganggu kawannya. Kawannya ini tidak terima, dia malas ganggu juga, bahkan ngejek nama orang tuanya, malah dia tersinggung gitu. Akhirnya jadilah perkelahian. Yang saya tangkap tadi, anak Bapak ini suka iseng ya, kemudian mengejek nama orang tua dari temannya, juga suka berkelahi. Nah, Bapak bisa menceritakan lebih lanjut nggak isengnya anak ini nih seperti apa? Ya senang lihat teman-temannya itu marah gitu, senang kayaknya jahil teman, kadang lagi dia merasa tidak berbuat salah gitu. Jadi
ketika sudah pernah dipanggil, sudah pernah ditegur, sudah diberi nasihat juga, dia sudah mulai memahami kalau dia itu salah, tapi dia berbuat lagi. Ketika ditegur lagi, sambil tersenyum-senyum, dia merasa tahu salah dan nanti mau berjanji lagi gitu, Bu. Entah di mana ini kira-kira yang belum pas, tepat mungkin cara penanganannya, atau memang bertahap baru berubah. Nah, itulah, Bu. Ya, berarti Bapak nih mengatakan bahwa ini anak Bapak ini mungkin apakah anak ini termasuk kategori nakal ya, karena dia suka menjadi teman. Kemudian Bapak sudah panggil anak ini, tapi belum ada perubahan ya Pak ya. Nah, sejauh ini selain memanggil anak ini, apa lagi yang sudah Bapak lakukan? Ya, saya coba dia ditunjuk sebagai ketua kelas dengan memberi tanggung jawab bagaimana dia merasa dia yang mesti menjaga keamanan kelas gitu. Dia mesti yang menjaga ketertiban kelas. Jadi diberi dia tanggung jawab sebagai ketua kelas langsung supaya tidak ada masalah lagi di kelas gitu. Jadi upaya yang diberikan seperti itu, Bu. Oke, berarti Bapak pernah juga ya menunjuk anak ini menjadi seorang ketua kelas dengan tujuan supaya dia bisa bertindak tentu lebih baik lagi. Nah, dari hasil pengamatan Bapak nih, kan Bapak udah nunjuk dia jadi ketua kelas. Gimana? Ada nggak perubahan sikap anak ini? Nah, semenjak saya tunjuk dia jadi ketua kelas, memang nampak perubahannya drastis, Bu. Dia tidak pernah buat masalah lagi, dia sudah mulai tertib. Nah, namun ketika saya lagi keluar, ketika saya mengikuti ada kegiatan pelatihan di luar, tapi tahu-tahu ketika guru lain yang mendampingi, kejadian ini muncul lagi gitu. Nah, Jadi permasalahannya ketika ada guru pengganti ya Pak ya, ketika Bapak berhalangan karena mengikuti pelatihan atau hal lainnya sehingga kelas Bapak diganti oleh guru lain, anak tersebut mulai membuat masalah ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak kan ngajarnya udah lama nih. ya, Bu. Nah, kira-kira di tahun-tahun sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya Bapak pernah nggak menemukan atau mengalami hal yang sama? Di tahun-tahun sebelumnya pernah juga ada siswa yang seperti itu. Cuman saya agak lebih tegas, Bu, kepada anak tersebut. Mungkin juga memang saya coba bawa anak itu ke ruangan khusus awalnya. Kemudian di ruangan khusus saya coba berdiskusi dengan anak tersebut dengan membuat suasana nyaman. Kemudian saya coba tanya dari hati ke hati, sebenarnya apa yang menyebabkan dia berkelakuan seperti itu. Kemudian saya coba juga sebelumnya menyelidiki ini anak ini tinggalnya di mana, anak siapa, keluarganya bagaimana. Setelah saya mencari profil anak tersebut, kemudian dengan cara berdiskusi ya, ternyata dia termasuk anak yang tidak mampu, kemudian dia juga anak yatim, tidak ada orang tua lagi bapaknya, kemudian nampaknya dia butuh perhatian, jadi saya coba beri perhatian lebih terhadap anak itu dengan coba mendekatkan diri. Ternyata dia merasa lebih nyaman dekat dengan saya dan juga kita sudah berubah gitu. Nah, Jadi Bapak udah sampai yang sebelumnya. Oke. Ya, jadi Bapak udah sampai mengunjungi ke rumahnya juga ya. Ternyata memang dia ini memiliki latar belakang yang dari keluarga yang kurang mampu, kemudian anak yatim juga ya. Nah, ini kan untuk yang kelas sebelumnya ya Pak ya, yang pengalaman Bapak. Nah, untuk anak yang sekarang ini kira-kira udah Bapak terapkan belum yang seperti Bapak
ceritakan lagi. Untuk anak ini memang belum saya terapkan, Bu. Belum, sama sekali belum diterapkan karena dia sudah mulai ada perubahan nampaknya ketika saya beri tanggung jawab baru untuk jadi ketua kelas. Nampaknya dia sudah bisa ini, udah bisa berubah. Jadi saya tidak terlalu menindaklanjuti sampai menyelidiki profil dan ke rumahnya begitu, Bu. Jadi harapan Bapak apa nih ke anak ini sekarang? Ya, memang harapan saya anak itu memang benar-benar berubah. Dia tahu kalau dia itu salah, kemudian sikapnya, karakternya bisa lebih baik lagi gitu. Ya, Pak, maaf. Jadi kira-kira nih apa nih rencana Bapak nih sekarang nih? Nah, itulah rencananya. Memang saya akan coba memanggil lagi anak tersebut. Setelah itu saya akan coba melakukan hal yang sama dengan anak yang sebelumnya, melakukan pendekatan, berbicara dari hati ke hati, kok permasalahan itu bisa terulang lagi gitu. Kenapa dia masih juga berbuat kesalahan yang sama gitu. Kemudian kenapa dia bahkan membuat kecewa guru-guru yang lain gitu. Ketika masuk kelas, malah nama dia yang selalu disebut oleh guru gitu. Tampaknya perlu saya dekati lagi dan mungkin perlu ditelusuri mungkin bagaimana anaknya juga profilnya seperti apa gitu kan, supaya saya bisa lebih dekat dengan anak tersebut. Mudah-mudahan anak itu betul-betul bisa tersentuh dan betul-betul bisa berubah dari sikap yang tidak baik ini, yang kurang bagus ini. Ya. Nah, kira-kira nih untuk memanggil anak ini, berdiskusi dengannya supaya dia bisa berubah, kan? Kira-kira Bapak perlu bantuan nggak dari pihak lain untuk melaksanakan itu? Untuk pertama ini kayaknya saya coba aja dulu sendiri, Bu, untuk menyelidiki. Nanti kalau seandainya permasalahan ini berulang, saya khawatir nanti karena dia suka jahil sampai kelahi, khawatirnya permasalahan ini bisa sampai ke orang tua dan menjadi permasalahan yang lebih besar lagi gitu. Ada orang tua yang tidak menerima, khawatirnya juga nanti jadi masalah besar di sekolah gitu. Ya, kalau dengan ini kira-kira dengan gurunya yang sebelumnya gimana Pak? Ada pernah berkomunikasi atau ini mengenai anak ini? Iya, kalau dari guru sebelumnya, kalau komunikasi belum, Bu. Tapi memang cerita-cerita ini, guru-guru itu anak itu memang itu tuh susah dia bilang, susah diatur gitu kan. Jadi saya cuma cukup tahu itu saja, tidak mengkomunikasikan lebih lanjut dengan guru sebelumnya, Bu. Berarti anak ini memang dari kelas sebelumnya memang sudah seperti itu ya Pak. Tiba di kelas kita ternyata belum ada perubahan gitu ya. Nah, ada hal-hal lain lagi yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk menghadapi anak ini atau lakukan sesuatu lah untuk anak ini supaya bisa lebih baik? Rencana ini mau memantapkan lagi keyakinan kelasnya, Bu. Nanti coba memantapkan lagi keyakinan kelas supaya anak-anak ini lebih bisa menghayati, memahami ya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian juga tetap memperhatikan anak tersebut dan berdiskusi lah bagaimana anak itu bisa terus mengontrol dirinya gitu, Bu. Benar sekali ya Pak ya, keyakinan kelas ini memang diperlukan ya di kelas kita, dan bisa anak-anak ini sama-sama menyadari bagaimana mereka harus bersikap ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan keyakinan kelas ini atau membuat inilah kesepakatan tentang keyakinan kelas, kapan kira-kira mau dilaksanakan Pak? Rencana minggu depan, Bu, minggu depan hari Jumat, minggu depan itu ada waktu rencana mau merapikan lagi
dari peraturan kelas yang sudah disepakati sebelumnya mau dimantapkan lagi menjadi keyakinan kelas gitu Bu. Iya, benar sekali Pak ya. Minggu depan nih, nah biar kita tahu nih ada progres atau ada kemajuan dari apa yang Bapak lakukan, kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi? Boleh Bu, mungkin setelah dilaksanakan keyakinan kelas 2 minggu setelah itu mungkin bisa ini Bu, kita jumpa lagi mendiskusikan ini Bu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Bisa terlaksana, bisa berhasil untuk mengubah anak Bapak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, semoga bermanfaat lah perbincangan kita hari ini ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya tunggu ya Pak ya. Saya tunggu ya, perkembangannya bagaimana. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Epi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Yudi. Maka saya sebagai pengamat akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana hasil observasi yang saya lihat ya, berdasarkan yang saya amati tadi, bahwasanya kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Epi sampaikan, yang Ibu sampaikan ke Pak Yudi, alhamdulillah saya sudah melihat ada kemajuan ya, ada kemajuan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Epi sampaikan tadi sudah menjadikan Pak Yudi bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu saya tangkap. Dan alhamdulillah Bu Epi sudah cukup menggali ya pertanyaan-pertanyaan sehingganya Pak Yudi bisa dengan sendirinya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau menurut Bu Epi ya, apa? Mungkin kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin ya Bu ya. Jadi harusnya saya mungkin lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dan penyelesaian masalah dari Pak Yudi. Itu Bu yang masih harus saya kembangkan lagi. Ya. Mungkin bisa jadi ya dengan seringnya kita berlatih, kemudian kita bisa langsung tidak pertanyaan yang bertele-tele ini dalam sebuah permasalahan pertanyaannya panjang sekali ya. Kalau seandainya kita sering berlatih, maka pertanyaan mungkin ada 4 atau 5 pertanyaan cukup ya untuk menggali informasi sehingganya Pak Yudi bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak Yudi tadi sudah di coaching ya sama Bu Epi. Nah, bagaimana perasaan Pak Yudi setelah di coaching oleh Bu Epi? Ya, alhamdulillah Bu, rasanya lega gitu, rasanya ada yang sudah lepas gitu. Jadi tadinya beban pikiran kayaknya udah plong gitu Bu. Nah, kira-kira permasalahan tadi sudah bisa diselesaikan atau sudah ada solusinya atas permasalahan Pak Yudi tadi? Ya, tadinya kayaknya agak sulit nih kayaknya menyelesaikan masalah ini dalam pikiran Bu. Tapi baru teringat, oh iya ketika ditanya tadi sama Bu Evi, dulu pernah ada kasus yang sama, baru teringat Bu, oh iya dulu pernah ada kejadian gitu kan, anak yang seperti itu juga, bagaimana tindakannya, sudah mulai terbuka Bu. Kemudian juga ada lagi yang akan dilakukan yang belum dilaksanakan, yaitu keyakinan kelas. Kelas ini mudah-mudahan nanti sudah tergambar oleh seluruh anak di kelas, sudah bisa memahami, kemudian sudah bisa melaksanakan keyakinan kelas hendaknya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Evi, nanti kita monitoring ini. Nanti akan ada lagi pertemuan lanjutannya. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi anak-anak di kelas itu.
Oke, baiklah Pak Yudi. Semoga permasalahan Pak Yudi ke depannya bisa teratasi. Baik, kita tutup ya acara majelis kita ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi, Bu Mulyati. Siang. Ya Pak. Alhamdulillah kita berjumpa ya dalam pertemuan ini, yaitu akan mendiskusikan atau membicarakan tentang kegiatan coaching ya. Nah, kegiatan coaching kali ini yang sebagai coachnya Bu Evi ya. Coachnya saya Pak. Oh, coachnya Bu Mulyati ya. Kemudian coachingnya nanti Bu Evi. Berarti Bu Mulyati ya yang menjadi coachnya ya. Gimana Bu Mulyati, sudah siap? Nah, insya Allah Pak. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Mulyati ya sebelum kita lakukan. Saya mau bertanya dulu. Yang pertama, ini tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita ini mendiskusikan tentang apa aja nih Bu? Mendiskusikan tentang permasalahan yang terjadi ya, yang dialami oleh coachee, begitu Pak? Ya, permasalahannya sudah ini Bu ya, sudah dapat ya? Ya tahu. Sudah. Nah, berikutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih Bu? Nanti kita akan ada presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu Pak. Berarti kehadiran penuh ya, mendengar aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari ini Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi kira-kira ini Bu? Adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Bu? Dari kegiatan ini kita berharap ya agar Bu Evi terbantu ya dengan permasalahan yang dihadapinya. Jadi intinya membantu Bu Evi memecahkan permasalahan yang dihadapinya ketika di proses pembelajaran. Oke. Baik. Oke Bu, ini kita supervisinya sudah cukup. Kita lanjutkan ke coachingnya langsung Bu ya. Sudah siap Bu Mulyati, Bu Evi? Ya, sudah Pak. Oke, kalau memang sudah siap, boleh langsung diambil alih oleh Bu Mulyati dan segera dilakukan coachingnya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Bu Evi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mulyati, alhamdulillah kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Pas ketemu saya lihat wajah Bu Evi agak murung ya. Nah, sepertinya ada permasalahan ya Bu Evi ya? Iya Bu Mol, saya agak galau sedikit nih. Nih, galaunya tentang apa nih? Kayaknya berat amat. Iya, saya kan ngajar kelas 6 nih Bu Mol. Iya. Tapi ada satu orang murid saya itu yang sampai hari ini tuh belum begitu lancar membaca, padahal sudah Padahal mereka sudah hampir selesai ya? Sudah di kelas 6 tapi belum lancar membacanya. Apakah anak ini waktu di kelas 5-nya masih belum lancar Bu Evi? Mungkin Bu Evi dapat informasi dari wali kelas sebelumnya. Iya, memang saya sudah bertanya juga dari kelas-kelas sebelumnya.
Jadi memang anak ini memang kesulitan membaca, Bu. Dari kelas rendah sampai dia kelas 5, ya memang sulit membaca. Nah, karena kesulitan membaca, otomatis dia juga sulit untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Ya. Sementara anak ini sudah 2 kali tinggal kelas. Ya, Nah, Masya teman-teman kita Allah. ketahui kan di kurikulum 13 kan kita nggak boleh meninggalkan Iya. anak. Ya, berarti dilema ya dengan kurikulum 13, anak-anak tidak boleh tinggal sementara dia tidak bisa membaca ya. Jadi permasalahannya si anak ini tidak bisa membaca. Begitu ya Bu Epi ya. Kira-kira untuk memahami ketika dia belajar, kemudian apa kira-kira yang Bu Epi lakukan ketika dia dalam proses belajar? Ya, saya menjelaskan dengan secara memakai media gambar, atau saya langsung ke tempat duduknya, tempat dia duduk, menjelaskan secara khusus pada dia. Tetapi memang anaknya pun agak sulit memahami pelajaran gitu, Bu. Pernahkah Bu Epi mungkin bertanya kepada anaknya apa permasalahan anaknya kok sampai kelas 6 masih belum lancar membaca? Iya, saya pernah, Bu, bertanya sama anaknya. Tapi anak ini katanya dia pernah jatuh waktu kecil, udah berobat juga kemana-mana, tapi belum ada perubahan. Komunikasi dengan orang tuanya pernahkah Ibu Epi lakukan? Ya, kalau memanggil orang tua sudah saya lakukan. Bahkan orang tuanya sendiri juga kewalahan ya, Bu ya, mengajarinya supaya bisa itu bagaimana tuh cukup kewalahan orang tuanya. Bahkan orang tuanya menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada saya. Nah, ini yang pertama saya galau. Nah, sejauh ini kira-kira usaha apa yang telah Bu Epi lakukan? Karena orang tuanya kan sudah menyerahkan, udah tahu bahwasanya anaknya pernah jatuh waktu kecil, dari tanya sama anaknya, kemudian sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, atau mungkin bisa Bu Epi atau pernah Bu Epi berkonsultasi dengan dokter ya tentang permasalahan ini. Apakah ada hubungannya antara dia jatuh dengan ketidakmampuan atau keterlambatan dia membaca? Kalau hal-hal yang sudah pernah saya lakukan yaitu selain berkomunikasi dengan orang tuanya ya, Bu, saya juga pernah memberikan pelajaran tambahan setelah jam pulang sekolah, terutama belajar membaca ya. Tetapi ya begitu, Bu, masih tetap belum nampak yang begitu signifikan perubahannya itu. Ini dia bisa membaca tapi dengan mengeja kemudian lama. Sehingga nanti Bu Epi jadi kita pun bosan nungguin ya. Iya. Kira-kira harapannya nanti ya, harapannya terhadap anak ini apa? Ya, harapannya saya ingin anak ini ya bisa lancar membaca, bisa paham dengan pelajaran yang dipelajari. Jadi dia ada bekal lah, Bu, untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Ya, mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang akan Bu Epi lakukan sehingga anak ini bisa membaca. Mungkin Bu Epi bisa menggali lagi atau mencari informasi dengan saudaranya atau bagaimana, atau melalui media apa supaya anak ini bisa membaca. Apa ya, Bu ya, yang saya lakukan? Saya juga bingung. Saya udah ngajari dia ketika pulang sekolah, saya adakan jam tambahan. Mungkin yang akan saya lakukan mungkin kembali minta bantuan mungkin ya, Bu ya, sama guru kelas rendah, karena kan mungkin guru kelas rendah lebih punya ilmu untuk mengajari anak membaca daripada saya yang kelas 6 yang lebih banyak untuk memberi materi. Mungkin itu ya, Bu ya, yang akan saya lakukan. Ya, berarti Ibu berkolaborasi dengan guru kelas rendah karena mereka guru kelas rendah itu punya trik ya, bagaimana mengajari anak membaca dengan lancar dan dengan benar. Mungkin ada lagi bantuan yang lain atau trik lain selain dari memberdayakan guru kelas rendah, Bu Epi? Apa ya, Bu ya? Mungkin
menyediakan buku-buku bacaan yang ada gambarnya mungkin ya Bu ya, mungkin supaya lebih menarik seperti kayak komik mungkin gitu ya Bu ya. Ya, bisa jadi Bu Epi dengan adanya buku-buku komik kan ada gambarnya. Jadi seolah-olah anak ini melihat gambar, kemudian dia bisa memprediksi langsung dia. Apalagi ada gambar-gambar menarik, kemudian dia akan muncul minat membacanya karena ada gambar-gambar menarik ya. Sehingganya dia mau untuk membaca. Ya Bu Epi. Nah, kira-kira kapan kira-kira Bu Epi akan melakukan hal ini? Mungkin setelah ujian nanti ya Bu ya, saya coba karena Senin besok kami baru ujian Bu. Kalau ujian kan nggak mungkin mengganggu anak. Mungkin setelah ujian, seminggu setelah ujian nanti saya akan coba push lah anak ini dengan bacaan yang ada gambarnya biar ada perubahan. Ya, berarti Bu Epi punya target minggu depan ya setelah ujian akan memberikan gambar-gambar yang menarik berikut dengan ada bacaan-bacaan sehingganya anak bisa membaca atau timbul minat bacanya. Kira-kira targetnya dia bisa membaca kira-kira berapa lama ya Bu ya? Nanti Ibu bisa berbagi dengan saya ingin melihat apakah anak ini sudah ada perkembangan belum? Kapan kira-kira? Iya. Mungkin apa ya Bu ya? Sebulan mungkin ya. Sebulan ya? Seminggu terlalu cepat ya. Mungkin sebulan. Jadi di bulan Februari lah nanti Bu saya akan sampaikan ke Ibu gimana nih perkembangan anaknya. Oh ya, baik. Nanti kalau seandainya sudah 1 bulan, kita ketemu lagi ya Bu Epi ya. Saya ingin tahu sejauh mana perkembangan anak-anak yang belum bisa membaca ini ya. Semoga dengan pertemuan kita ini ya memberikan solusi sehingganya anak-anak yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Gitu ya Bu Epi ya. Ya Bu Epi, ya sampai jumpa kita bulan depan ya Bu Epi ya. Iya Bu, iya. Ya, terima kasih Bu Epi. Ya, sampai jumpa lagi. Jadi coaching hari ini sama Ibu sudah terbuka pikiran saya jadinya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Meliati, Bu Epi yang sudah melakukan ini ya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya lagi nih Bu, setelah melakukan coaching, ya, terutama untuk Bu Meliati dulu ya. Ya Pak. Dari pelaksanaan coaching tadi Bu, apa yang sudah dilakukan saat coaching yang Ibu lakukan tadi kira-kira? Apakah yang lakukan ini menurut Ibu sudah tercapai indikator pengembangan yang ingin dicapai tadi yang diinginkan? Bahkan Bu, kita tadi mengcoachingnya Bu Epi dalam hal bagaimana muncul pertanyaan yang berbobot ya, indikatornya kompetensi yang ingin dikembangkan. Tapi saya merasa bahwa masih ada masih belum lagi mahir gitu ya. Berusaha untuk agar pertanyaan yang saya ajukan itu berbobot, tetapi ternyata masih belum mahir mungkin, dan ini mungkin memerlukan latihan ya Pak ya. Begitu. Ya, oke Bu. Tadi saya sudah menyaksikan juga luar biasa ya. Selanjutnya ini Bu, kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin dikembangkan untuk ke depan Bu? Yang ingin dikembangkan yaitu tadi ya Pak ya, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi terjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Evi tanpa saya harus menyebutkan permasalahannya, tapi muncul solusi dari Bu Epi sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Nah, disinilah mungkin saya harus melatih diri bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingganya tidak memiliki alur yang jauh itu, tidak bertele-tele langsung untuk beberapa pertanyaan muncul
ide dari pikiran Bu Epi untuk oh ternyata ini loh solusinya. Begitu Pak. Ya, bagus, luar biasa Bu Mulyati ya. Nanti tinggal banyak-banyak berlatih dengan memperbanyak coaching yang dilakukan, mudah-mudahan terbiasa sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Luar biasa. Baiklah, kita lanjut kepada Bu Evi nih. Bu Evi, bagaimana nih perasaan ya, setelah dilakukan coaching Bu? Boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah ya Pak. Setelah di coaching sama Bu Mulyati, perasaan saya agak lega, tenang, bisa menemukan cara gimana supaya anak muda saya ini nanti bisa dilatih membaca agar bisa lancar membacanya. Ya, berarti sudah ketemu Bu ya solusinya. Iya, dengan ditanya-tanya sama Bu Mulyati tadi saya berpikir, akhirnya saya bisa menemukan sendiri Pak caranya. Jadi langkah ke depannya bagaimana Bu Evi? Iya, mungkin saya akan mengajak anak ini baca komik kayaknya Pak, karena komik itu kan bergambar. Jadi biar lebih menarik sama dia, jadi dia termotivasi untuk belajar membaca lancar gitu Pak. Jadi saya minta waktu nih sama Bu Mul sebulan. Mudah-mudahan dalam sebulan ini anak tersebut ada perubahan lah. Setelah sebulan baru kami komunikasi lagi gimana perkembangan dan hasilnya. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan solusi terbaik didapatkan dan hasil memang memuaskan ya. Ya, terima kasih Bu Mulyati ya. Iya Pak. Ini ya kita sudahi pertemuan kita kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.